Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Motovlog. Ya, kali ini kita masuk sesi Sabi Podcast. Ya, Sabi Motovlog Podcast lebih tepatnya. Ya, dan di podcast kali ini gue akan sambil menunggu motor gue kejual dan gue mendapatkan pengganti untuk motor gue. Ya, kita bisanya cuma bikin podcast atau nanti gua selingin sama main The Crew 2 ya. Soalnya eh gua ada kendala beberapa kendala. Kalau gua main pakai kan sekarang laptop gue yang gue pakai itu kan yang Scar 2 nih, ya kan. Nah, itu SSD-nya itu udah penuh ya, udah mulai penuh. Jadinya gue harus menyiasati dengan cara gue download itu di D gitu. Dan kendala gue yang kedua ya, internet di sini tuh lemotnya minta ampun. Jadi gue gitu mau download tuh berapa hari gitu. Ini aja gue download GTA 5 aja belum selesai gitu, berhari-hari gitu ya, gitu. Nah, jadi kemungkinan itu gue harus mainnya itu bisanya cuma di laptop gue yang gede tuh, yang G752 VSK gitu ya. Jadi ya nantilah ya. Dan gue kalau di game itu kurang bisa berkomunikasi gitu. Jadi kayak gue tuh ngomongnya tuh kurang pas lah gitu. Ya jadi gue masih agak ragu untuk bikin konten ngegame segala macem gitu. Sebenarnya gue udah nge-record banyak banget sih. Cuman ya gue masih ragu-ragu untuk di-upload ya. Bahkan diedit aja belum gitu ya. Karena gue bingung gitu ya. Coba aja kalian lihat main MotoGP tuh yang terakhir tuh, yang gue bikin konten game terakhir kan gue main MotoGP tuh, lihat aja tuh kayak gimana hasilnya, kan jelek gitu kan. Oke, gue nggak mau, bukan nggak mau sih, lebih memilih untuk tidak gitu loh. Nah, sekarang ini kita mulai ke pembahasan nih ya, kenapa beli motor bekas gitu kan. Nah, sini gue mungkin banyak orang yang apalagi orang-orang terdekat gitu ya, yang memandang gue ini harusnya kan punya duit gitu loh, harusnya bisa beli motor baru lah, ngapain motor bekas. Ya bisa dibilang motor bekas kan banyak yang bikin capek doang gitu. Kalau kalau barang yang nggak bagus kan ya gitu gitulah pokoknya ya. Nah, gua sih nggak menyalahkan juga orang-orang yang bilang kayak gitu. Cuman maksudnya di sini adalah ya gue jelasin dulu deh ya. Awal mula gua kenal motor bekas dan akhirnya gua beli motor bekas gitu ya. Gue sih baru beli motor bekas tuh baru sekali, yaitu adalah CBR 250R. Itu juga bekas ceker kan. Dan itu juga ceker belinya bekas, ada gitu ya orang ya. Nah, gue ini kenal motor bekas itu ya si CBR 250R itu gitu loh. Motor bekas tapi bener-bener kayak baru gitu. Jadinya kayak waduh, kalau kayak gini caranya ya, gue kayaknya nggak usah beli motor baru gitu untuk apa ya, untuk memenuhi keinginan gua untuk beli motor gitu loh. Karena dengan kita tahu barang aja, kita dapat motor yang sesuai gitu, motor yang diinginkan gitu loh. Ya dengan harga yang lebih terjangkau sebetulnya gitu kan. Apalagi motor-motor yang bisa dibilang kayak waktu eh CBR itu kan gue belinya murah karena kan emang sama saudara gitu kan. Ya, tapi kan motornya bagus banget gitu kan. Nah, akhirnya gue sekarang nih kayak mau mau explore lebih banyak lagi soal motor bekas nih gitu kan. Dan di situ gue ada tantangannya. Gue emang yang gue inginin itu adalah tantangannya gitu loh. Ya, tantangannya tuh harus gue tuh ya namanya juga hidup kan, kalau gini-gini aja kan kayaknya kita nggak belajar gitu kan. Makanya kalau dengan kita membeli motor bekas ini, tapi bukan ke saudara kita nih yang orangnya nggak kenal nih, ya kan? Itu kan merupakan suatu tantangan gitu loh, ya. Kalau misalkan beli bekas ke saudara ya, ya udah tahu gitu loh dan pasti bagusnya gitu. Tapi kalau orang lain kan belum tentu gitu loh, ya. Gitu. Dan di situ ada tantangan guys. Jadi tantangan itu yang diinginkan sama gua gitu. Terus keunggulannya apa sih beli motor bekas? Ya itu tadi, ya kan, kita ngehemat beberapa duit juga gitu ya.
beberapa rupiah gitulah ya. Karena dengan membeli motor bekas itu ya, kita nih sebetulnya siapa tahu yang menjual motor itu memang membutuhkan, ya kan. Akhirnya kita beli motornya dia, kita sebenarnya dapat pahala juga gitu kan, karena kita udah bisa membantu orang gitu loh dengan membeli motornya gitu kan. Nah, terus habis itu keunggulannya lagi, harganya nggak seperti harga barunya gitu loh, pasti lebih turun gitu loh. Ya walaupun motor-motor yang seperti Ninja gitu kan emang harga jualnya kan masih naik gitu ya, masih bukan naik, maksudnya harga jualnya tuh nggak serendah motor-motor lain lah gitu ya. Mungkin kalau kayak Ninja-Ninja yang tahun 2014 ke atas aja tuh ya, yang FI gitu ya, itu masih banyak yang masih jual 40 jutaan gitu loh. Jadi ya menurut gua apa ya, eh tetap lebih lebih apa lebih 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 di bawah dari harga barunya gitu loh. Cuman maksudnya ya kita tinggal pinter-pinter aja, pinter-pinter negosiasi segala macem gitu. Dan kita harus pinter-pinter cari barangnya gitu loh. Kalau kita ngelihatnya nggak pinter gitu ya, eh ya kita bisa bisa apa ya bisa bisa ini bisa bisa buntung kita ya, bisa bisa rugi gitu loh. Ya makanya kali ini ya gue ngobrol sama Ceker juga, dan gue apa eh di istilah tuh diarahin sama Iman montir gitu ya. Jadi ya ini saran juga buat kalian yang newbie nih di kalangan motor-motor bekas gitu ya. Kalian mau motor bekas cuman kalian ragu gitu loh. Waduh, kalau gua misalkan gua sendirian nyari gitu ya, gua bakal ini dong bisa jadi gua kena zong gitu kan. Nah, akhirnya kalian tuh harus cari pendamping gitu yang emang udah profesional di bidang itu gitu loh. Kalau kalian nggak ada pendamping ya kan, nggak ada montir ya, kalian pasti ya akan beresiko untuk terkena kayak gitu gitu loh. Cuman kalau kalian sama orang yang berpengalaman ya, gak usah montir deh, tapi orang-orang yang berpengalaman aja itu bisa bisa jadi kalian resikonya tuh sangat 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 persenan resikonya tuh sangat rendah gitu loh. Kayak waktu itu aja si Ceker kan pertama kali beli CBR itu kan di pas lagi di Medina Medina ya kan, Medina. Terus abis itu Ceker cuman titipin ke Iman gitu ya. Nah, Iman itu karena dia montir, dia ngerti mesin segala macam, ya kan? Dia bisa menentukan mana motor yang mesinnya bagus, dan bukan cuma mesin tapi segala rupanya bagus, ya. Mana yang gak bagus buat dibeli nih, gitu. Motor bekas yang gak bagus buat dibeli. Dan akhirnya Iman putusin CBR yang itu pertama kali lihat. Iman tuh waktu itu lihat berapa kali sih Devin? Sekali doang itu ya. Tuh sekali 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 lihat aja ternyata bagus motornya. Ya udah langsung dong. Harga cocok, apa-apa cocok ya kan, langsung dibeli gitu. Dan begitu kita sampai di Jakarta, kita lihat motornya, wih, ini mah kayak motor baru dari dealer gitu. Makanya itu tantangannya tuh di situ. Ya, cari motor-motor bekas gitu. Kalau rupa bagus mungkin banyak dealer-dealer seperti ya apa ya, KVV gitu ya. Gitu-gitu pasti jual gitu loh. Yang rupanya bagus ya. Pasti kalau dealer-dealer kayak gitu tuh rupanya bagus gitu. Cuman kan kalau kalian tuh sering lihat gitu di dealer-dealer mokas itu ada yang bilang garansi mesin 3 bulan. Nah, udah habis garansi mesin 3 bulan hilang kan ya udah hilang dong. Nah, biasanya nih, ini karena gue belajar juga dari montir ya kan. Montir montir ini sendiri yang bilang ke gue nggak mungkin ngasih tahu montirnya siapa. Ya, kalau yang kayak gitu-gitu ya, biasanya nih setelah 3 bulan itu mesinnya baru bermasalah gitu loh. Jadi setelah garansi mesin habis gitu ya, itu baru bermasalah gitu ya Vin ya. Jadi ya gitu guys. Jadi diwaktuin. Jadi apa-apa tuh bisa diwaktuin gitu loh. Dan di situ gue baru tahu juga, wah, gokil juga kalau kayak gitu ya. Ya, hebat juga tuh orang ya. Jadinya gue nggak percaya dengan embel-embel
garansi mesin 3 bulan gitu-gitu. Aduh, nggak percaya dah gue. Kecuali ya yang dealer-dealer nih yang apa yang garansi gratis servis seumur hidup katanya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Itu gue baru bisa percaya, oh berarti ini dealer emang oke gitu kan. Nah, kalau kalian mungkin merasa apa kepingin nyari motor-motor bekas gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari motor bekas dengan kualitas fisik yang lumayan lah ya. Ya lumayan, gue nggak bisa bilang 100% bagus karena namanya juga motor bekas, pasti mungkin ada lecetnya segala macam. Nah, tapi kita tapi di situ benar-benar gak direkayasa nih di dealer ini gitu ya. Di dealer Mokas ini ya. Itu nggak ada rekayasaan segala macam. Pokoknya kayak gitu aja ya. Dan mesinnya tapi bagus banget gitu loh. Dan nggak cuman kalau di tempat ini nih, kalian kalau nggak nego itu dapat garansi gitu ya, garansi mesin gitu. Pokoknya gitulah. Emang ini terpercaya banget ya. Kalian bisa 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 cari di Instagram namanya rarehead.auto ya Vin ya. Rarehead.auto. Di situ nggak cuman motor-motor bekas, maksudnya motor-motor bekas yang biasa, enggak. Di situ tuh spesialis ya, CBU gitu-gitu. Kan kalau motor CBU tuh susah kan dicarinya kan, apalagi kayak Saber 250R Dual Kin Ice gitu. Mungkin kalau Saber 250R mata sempak gitu itu masih masih banyak lah. Tapi kalau yang Dual Kin Ice gitu ya, itu nyarinya di mana? Wah, gua susah nih nyarinya. Udah gitu banyak yang gua terakhir lihat di OLX tuh kayaknya tuh motor si orang yang suka ngomenin gua nih yang sekarang komennya dihapus semua nih. Itu kayaknya dijual deh sama dia tuh. Tapi rupanya itu udah bukan kayak Saber 250R itu sih yang gua sayangin gitu. Wah, sayang banget motor yang ABS lah gitu ya tipenya ya. Cuman kok tampilannya udah begini gitu kan. Nah, kalian kalau yang mau cari yang masih orian gitu ya, masih orian masih lengkap gitu ya. Footstep segala gitu ya, terus sama knalpot ori masih lengkap segala macem. Ya kalian bisa kunjungin si rarehead.auto itu gitu ya. Karena di situ juga lagi ada CBR 250R CBU juga yang dual kin ice dan itu apa-apa masih lengkap guys, tenang aja. Itu pokoknya mantep banget deh gitu ya. Terus yang lagi viral-viralnya nih, lagi booming-boomingnya nih. Gua tadi tuh iseng-iseng gue instastoryin motor gue yang ADV kan. Gue jepret ADV. Tapi agak kelihatan tuh C70 gitu kan. Nah, C70 itu dijual juga di Rehead.auto gitu loh. Jadi siapa cepat dia dapat aja tuh C70 dan itu orang-orang tuh walaupun cuma kelihatan buntutnya sedikit tuh ya, orang-orang langsung notice, "Oh, C70 ya, Bang. C70 ya, Bang." Itu. Ya udah, gue langsung arahin aja, follow aja, Bro, IG rarehead.auto ini gitu karena lagi dijual juga di situ gitu. Terus banyak yang nanya juga itu dijual berapa gitu ya. Gua nggak mau sebut namanya gitu loh. Sebut namanya kan sebut jumlahnya gitu loh. Biarin kalian cari tahu lah untuk ke rarehead.auto gitu karena gue jamin dari segi harga itu nggak ini loh, nggak yang gimana gimana gitu loh. Itu ya oke gitu dari segi harga gitu ya. Terus dari segi kualitas gimana? Waduh, nggak usah ditanya lagi lah kalau kualitas lah gitu ya. Dan ya itu kalau kalian gak nego tuh kalian bisa dapat keuntungan banyak banget ya. Keuntungannya apa aja ya? Kalian cari sendiri nanti di Rarehead.auto gitu. Jadi kalian stay tune terus di Instagramnya atau nanti ada arahan ke YouTube ya segala macam gitu. Karena ini masih coming soon, tapi motor-motornya itu udah lumayan banyak yang siap untuk dipasarkan gitu loh. Ya. Tapi ya C70 itu ya cuma satu biji, maksudnya banyak itu ya motor-motor yang berbeda gitu, bukan satu motor banyak itu enggak. Jadi siapa cepat dia dapat aja itu ya. Karena gue lihat interest kalian ke C70 tuh sangat luar biasa gitu ya. Kayak gue gue langsung mengarahkan aja kalian untuk stay tune terus di rarehead.auto gitu loh. Ya. Oke, sekian dulu nih dari gue ya kan. Jadi apa ya? Yang ingin gue sampaikan di sini adalah
kita boleh berada, kita boleh banyak uang, cuman maksudnya pilihan hidup kita tuh harus apa harus harus jelas gitu loh. Jadi ya kita harus punya pilihan hidup masing-masing gitu loh. Kita nggak terus apa kita nggak harus terus-terusan ngikutin hidup orang lain segala macem gitu loh. Jadi ini adalah pilihan gua, ya. Ya kalian terserah mau mau ngikutin apa enggak, ya. Kalian bisa ngikutin cara hidup gua, tapi kalian juga bisa milih cara hidup kalian sendiri gitu. Oh, gue lebih seneng pakai motor baru gitu, ya udah, gak apa-apa gitu kan. Asal ya gue sih apa ininya sih apa namanya, gue sih saraninnya sih asal kalian nggak kredit yang terlalu gimana-gimana. Ada orang kredit ya, waktu itu gue liat di OLX jual over kredit R25 itu masih 30 kali lagi, berarti kan masih 30 bulan lagi kan. Dan itu maksudnya ya gila juga, orang ternyata orang tuh sampai segitunya gitu loh untuk membeli motor baru. Nah, daripada kayak gitu kan kalian apa beli motor sampai mati-matian begitu kreditnya, ya menurut gua cobalah kalian cari motor bekas yang emang masih bagus, apalagi kayak R25 itu sebetulnya bekasnya itu sangat jatuh, guys. Jadi kalau kalian mau, ya gua takut kalian nyesel aja gitu. Oh, motor motor baru kan keluar tuh. Terus kalian gak sabar, kalian malah langsung beli kredit nyicil. Itu lama banget nyicil ya kan, bisa bertahun-tahun. Nah, itu yang gua takutin gitu loh. Ya, waktu itu R25 2014 gitu loh. Tapi nyicilnya masih 30 bulan lagi gitu kan. Wah, berapa lama dia nyicil ya kan? Nah, daripada kalian nyicil, mendingan kalian beli motor bekas yang emang masih bagus gitu loh. Ya. Jadi kalian ya itu tadi, ya, gue balikin lagi. Ya, kalau kalian mau cari motor bekas yang bagus gitu ya, ya kalian ke rarhead.auto aja gitu. Atau mungkin ke, ya gue sih nggak, ya emang gue di sini lagi nyaranin itu. Cuman ya pasalnya juga karena gue kenal siapa yang ada di balik rarhead.auto gitu. Cuman maksudnya mungkin ada dealer-dealer mokas lainnya yang lebih generik lah ya, nggak cuman motor-motor CBU gitu-gitu, motor-motor antik aja gitu ya, yang lebih generik, yang lebih general, yang ya misalkan Mio ada, pokoknya Beat ada gitu-gitu ada, pokoknya semua motor ada gitu ya. Ya mungkin carilah yang emang apa ya dipercaya sama orang banyak gitu loh. Mungkin kalian punya kenalan orang ya yang pengalaman bisa kalian ajak juga gitu loh. Gitu aja sih guys ya. Oke, sekian dulu dari gue Sabi dari Sabi Motovlog ya, Sabi Motovlog Podcast undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.